Sebagian besar dasarnya hukum itu qiyas. Ini contoh ya, contoh di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran larangan mengambil hartanya anak yatim itu kalau untuk dimakan. Di dalam Al-Quran diterangkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka memakan api neraka di perut mereka. Jadi orang yang makan harta anak yatim, mengambil harta anak yatim untuk dimakan, itu berarti makan api di perutnya. Ayat ini memberikan pesan haram memakan hartanya anak yatim atau menggunakan harta anak yatim untuk dimakan, haram. Ini kalau gak ada kias bahaya saudara. Kalau gak ada kias, mengapa? Ada pertanyaan, gimana kalau ada orang mengambil hartanya anak yatim bukan untuk makan? Untuk apa? Untuk minum bandrek atau untuk minum apa? TST. Ada orang ya kerjanya gak jelas, minumannya mahal-mahal. Minum bandrek, minum, ditanya, kamu kok minumannya mahal-mahal? Kerja apa? Saya gak kerja. Loh kok punya uang? Saya pakai uangnya anak yatim. Loh kok dipakai? Ini kalau anti kias bahaya. Nanti akan jawab, loh yang gak boleh kan untuk makan, ini kan minum. Kira-kira benar apa enggak jawaban begini? Kan gak benar kan? Atau misalnya contoh ketiga, ada orang rokoknya mahal-mahal, suka rokok, kerjanya gak jelas. Ditanya dia, kamu ini rokoknya mahal-mahal, dari mana uangnya? Saya gak kerja. Dari mana? Saya ini pegang uangnya anak yatim. Loh kok buat rokokan? Loh kan yang gak boleh kalau makan, ini rokokan ini. Ini kadang-kadang ya orang yang dapat uang haram itu alasannya pakai rokok, gak dimakan. Sama aja gak boleh juga sebenarnya. Alasannya gak jadi daging katanya, gak jadi darah. Ya emang gak jadi darah tapi kan enak juga, kan tetap gak boleh. Atau misalnya contoh lagi, ada orang mengambil hartanya anak yatim, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk rokok. Untuk apa? Untuk pergi umroh. Kira-kira boleh apa enggak? Kan gak boleh kan? Gak boleh. Ya memang yang dijelaskan di dalam Al-Quran memakan. Yang lain disamakan dengan memakan. Karena biasanya orang mengambil hartanya orang lain untuk makan. Seandainya bukan untuk makan ya sama saja sebenarnya. Ini harta anak yatim. Dan orang yang memegang uang milik fasilitas umum oleh para ulama dikiaskan dengan orang yang memegang harta anak yatim. Misalnya ada orang pegang uangnya masjid. Uangnya masjid. Boleh enggak dipakai pribadi foya-foya? Kan enggak boleh. Dasarnya apa? Dikiaskan dengan harta anak yatim. Kalau enggak ada kias bahaya saudara. Nanti dia jawab, loh enggak ada di dalam Al-Quran dan hadis makan hartanya masjid. Innalladzina ya'kuluna amwalal masjid. Enggak ada. Berarti enggak apa-apa, halal. Enggak bisa begitu. Ini kias namanya. Kias. Atau contoh lain ya, ini harta anak yatim, orang tua. Di dalam Al-Quran menyakiti orang tua. Yang dilarang itu dengan dua cara. Apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata uff. Uff itu artinya sikap yang menandakan seakan-akan anak itu bosan pada orang tua. Atau menolak. Misalnya disuruh-suruh lalu berdesis. Gak cocok. Kan gak boleh kan? Wala tanharhuma, dan jangan membentak pada orang tua.
Artinya yang dilarang dua. Jangan berkata uf. Seperti cemberut. Cemberut itu termasuk uf. Dan jangan membentak. Kalau misalnya ada anak sama orang tuanya sopan sekali. Setiap jumpa nunduk-nunduk dia. Tapi kalau orang tuanya lengah, uangnya diambil. Ini kira-kira termasuk menyakiti apa enggak kira-kira? Menyakiti. Enasnya mana? Enggak ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran enggak ada. Wala ta'khudhu amwalal walidain, enggak ada. Jangan ambil harta orang tua. Enggak ada di Al-Quran. Tapi seandainya mengambil enggak boleh juga karena menyakiti. Dikiaskan oleh para ulama. Karenanya kata para ulama, seorang anak gak boleh melakukan perbuatan yang membuat orang tua malu. Gak boleh. Mengapa? Menyakiti. Seorang anak gak boleh melakukan perbuatan yang membuat orang tua bersedih. Kalau kira-kira orang tuanya bersedih gak boleh. Mengapa? Mengganggu, menyakiti. Dasarnya mana? Ya dikiaskan. Kias tadi itu. Ini kias. Artinya apa? Hukum agama ini sebagian besar dasarnya kias. Ketika dalil-dalil seperti ini disampaikan, Wahabi ngeles. Apa kata mereka? Kias gak apa-apa. Gak apa-apa kias. Terus, yang penting bukan urusan ibadah. Kenapa kalau ibadah? Kalau ibadah gak boleh. Mengapa gak boleh? Kias dalam ibadah hukumnya bid'ah. Bid'ah dhalalah. Ini kata mereka. Dan yang banyak, persoalan yang banyak kita dengan mereka kan kias dalam ibadah. Jawaban kita gak bid'ah. Bukan gak boleh. Kias ini ketika menjadi dasar hukum dalam agama, itu berlaku dalam semua bab, semua persoalan. Baik muamalah, munakahah maupun dalam ibadah. Itu ada kiasnya. Bahkan dalam hadis-hadis sahih, contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagian besar kasusnya ibadah. Paling banyak itu kasusnya ibadah. Contoh-contoh kias di dalam hadis. Ini misalnya ya haji. Haji ini ibadah apa bukan? Ibadah. Hadis riwayat Imam Bukhari apa Muslim tahu siapa, dari Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja. Afa ahujju anhu?" Rasulullah, ayah saya ini meninggal belum sempat berhaji. Apa saya hajikan? Artinya ayahnya punya hutang haji. Ini kan hutang ibadah. Rasulullah jawabannya bertanya pada dia, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu an?" Menurut kamu, seandainya bapakmu punya hutang uang sama orang, apa kamu lunasi? Yang ditanya oleh sahabat tadi hutang ibadah. Rasulullah tanya pakai perumpamaan, pakai kias. Seandainya ayah kamu punya hutang uang sama orang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, "Na'am. Ya Rasulullah, saya lunasi." Apa sabda Rasulullah? Kata Rasulullah, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Wong hutang pada orang aja dilunasi, apalagi hutang kepada Allah. Ini namanya kias dalam ibadah.